Halo kawan-kawan, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya Penghayat Diksi. Udah lama juga nih kangen pengen kasih buku untuk teman-teman baca, rekomendasi buku ya. Tapi sebelum itu, saya selaku Penghayat Diksi, Ramdan Nugraha meminta maaf, mohon maaf lahir batin untuk seluruh episode kehidupan setahun yang lalu ya, sampai hari kemarin pas Idul Fitri, kemudian menjadi puncak kita untuk saling bermaafan, saling kembali kepada welas asih yang semestinya sebagai salah satu unsur kemanusiaan yang paling hakiki. Baik teman-teman, di awal 90-an itu ada 3 tokoh besar yang dilahirkan di Bumi Pertiwi, Nusantara. 3 tokoh besar ini sama-sama kuliah di tempat yang sama dengan konsentrasi yang berbeda. Namun kembali ke Indonesia, semua menjadi orang, semua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran intelektual bangsa Indonesia. Mereka adalah yang pertama Nurcholish Madjid, yang kedua Profesor Amin Rais, dan yang ketiga Prof. Ahmad Syafi'i Ma'arif. Nah, saya pengen lari ke salah satu tokoh yang belum lama ini merayakan ulang tahunnya ke 85 tahun, yakni Buya Syafi'i Ma'arif atau Profesor Dr. Syafi'i Ma'arif. Prof. Syafi'i Ma'arif bersama Nurcholish Madjid dan juga Prof. Amin Rais itu sama-sama alumni Chicago University, USA. Dan Prof. Ma'arif yang saat ini masih istiqomah setelah Cak Nur tentunya, setelah wafatnya Cak Nur, yang masih istiqomah menjadi guru bangsa untuk memberikan pencerahan-pencerahan kepada halayak terkait dengan bagaimana pandangan dia sebagai seorang yang memiliki banyak empirisme dalam dunia intelektual dan juga laju bangsa ini, untuk seringkali memberikan pendapatnya dalam menanggapi atau merespon sebuah isu sosial. Dan banyak karya beliau yang sudah diterbitkan, bahkan di channel saya ini juga udah saya pernah bahas ya. Salah satu bukunya yang agak tebal itu Islam dalam Bingkai Keindonesiaan, yang pernah saya bahas ke teman-teman, dan untuk teman-teman baca saat itu bukunya, karena itu cukup penting, bahkan sangat penting saya kira. Dan buku yang sekarang akan saya rekomendasikan adalah buku yang juga sangat kontekstual dengan realitas sosial kita hari ini, khususnya realitas yang berkaitan dengan agama Islam. Kenapa kemudian misalnya beberapa waktu ke belakang beberapa penelitian mengungkapkan bahwa terjadi lonjakan ateisme di kalangan orang muda di Arab, dan bahkan saya belum lama menghadiri salah satu pertemuan online, diskusi online dalam Zoom meeting itu eksistensi ateisme di Indonesia ya. Dan saya kira sebagai sebuah diskursus ini fenomena yang cukup menarik. Sebelum masuk ke buku, saya ingin bercerita sedikit tentang pemikiran Buya Syafi'i, bahwa kemudian tokoh satu ini keilmuannya memang atau pandangan intelektualnya tidak bisa diterima oleh semua pihak, dan saya kira dalam dinamika intelektual itu merupakan hal yang biasa. Tapi kemudian Buya Syafi'i yang menarik dari dirinya adalah bahkan di rumahnya sendiri yang bernama Muhammadiyah, sebagai persyarikatan di mana dia mendapatkan keilmuan dan juga pengalaman yang sangat banyak. Bahkan pernah menjadi ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, artinya pernah menjadi imamnya organisasi Islam terbesar di Indonesia ini setelah NU ya, Muhammadiyah. Beliau pernah menjadi ketua umum. Namun dalam realitas di internal Muhammadiyah ada juga kelompok atau orang-orang atau bahkan tokoh-tokoh Muhammadiyah yang berseberangan dengan beliau, dan sikap-sikap berseberangannya pun ditampilkan secara tidak elegan. Misalnya kalau teman-teman mau lihat bagaimana perbedaan pandang antara kelompok-kelompok di internal Muhammadiyah menyikapi pemikiran Buya Syafi'i, itu bisa dilihat di fanpage Facebook atau Twitter atau media sosial lainnya, bagaimana mereka berkomentar. Saya pernah miris sekali melihat misalnya kata-kata yang saya kira nir adab ya, atau cukup barbar, itu dilontarkan
secara enteng ke seorang Buya. Sama halnya dengan mereka yang tidak sepakat misalnya dengan pandangan politik atau manuver politiknya Prof. Amin Rais kemarin ya, yang tentu berseberangan dengan Buya. Sama persis, sama barbarnya saya kira. Orang yang menghabisi Prof. Amin Rais dan juga menghabisi Buya dalam komentar-komentar mereka yang tidak elegan sama sekali, bahkan memperlihatkan kejumudan mereka di ruang media sosial itu tidak sedikit. Jadi Buya ini memang orang yang tidak disenangi oleh kelompok-kelompok yang katakan orang-orang yang penganut hukum hitam putih ya. Jadi misalnya Muhammadiyah tapi tidak moderat, Muhammadiyah tapi tidak inklusif, mereka fanatik ya. Jadi ada juga orang-orang di Persyarikatan Muhammadiyah yang tagline-nya itu moderat tapi ada juga yang fanatiknya. Bahkan pemikiran mantan ketua umumnya saja itu bisa dihabisi secara barbar dalam komentar-komentar media sosial. Saya kira memang ini hal yang biasa tapi sekaligus menarik ya. Namun bagi saya secara pribadi, gue tetaplah menjadi lentera keilmuan di tengah keringnya spiritualitas bangsa kita yang secara kuantitatif kita Islam, Muslim terbanyak di dunia karena populasinya juga banyak dan kebetulan dominasinya Islam atau Muslim. Tapi kemudian apakah kuantitas itu berjalan beriringan dengan kualitasnya? Nah, nanti saya akan ceritakan di buku yang Buya tulis ya. Bukunya ini ya, Krisis Arab dan Masa Depan Dunia Islam. Ini saya beli sekitar 1 tahun yang lalu tapi baru bisa baca agak serius itu belakangan ini. Dalam buku ini tema-tema atau isu yang diangkat sangat kontekstual dan juga sangat berkaitan dengan kondisi kenapa misalnya Islam kondisinya seperti hari ini. Nah, ini Buya pandangan yang tajam sekali, kritik yang tajam sekaligus kritik yang sangat merindukan Islam yang di matanya seharusnya menjadi agama yang rahmat bagi semesta alam, bukan hanya rahmat bagi Muslim, atau bahkan rahmat itu seakan menjadi sesuatu yang jauh dari realitas Islam hari ini. Baik, di dalam buku ini Buya mengawali dengan kisah hari-hari gelap Islam di masa awal yang diawali dengan terjadinya perang unta ya antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah, karena sebuah yang Buya mengatakan kelemahan manusia ya, artinya manusia juga memiliki hilaf, bahkan sekelas Sayyidina Ali dan Siti Aisyah yang merupakan orang yang paling dekat dengan Nabi pun bisa berselisih. Itulah kemudian bahwa manusia tidak pernah bisa sempurna dan tidak pernah bisa luput dari kesalahan, khususnya Islam pasca wafatnya Rasul. Disitulah dimulainya permasalahan internal Islam. Perang unta menjadi awal permasalahan yang begitu besar yang berlanjut pada perang Siffin, di mana kepemimpinan Ali kira-kira dikudeta oleh Muawiyah dan berlanjut dan memberikan atau menciptakan ekses yang disebut dengan Sunni, Syiah dan Khawarij begitu ya. Tapi kemudian seakan-akan Khawarij dan Syiah ini disatu paketkan bahwa Khawarij ya Syiah, Syiah ya Khawarij. Padahal Buya dalam buku ini tentu membagi klaster-klaster itu secara jelas dan sebetulnya bisa dibedakan ya. Namun Buya dalam buku ini sangat menegaskan bahwa Sunni, sekte Syiah, Khawarij atau yang lainnya itu semua tidak lebih dari sebuah rekayasa politik pada zamannya. Jadi Buya melihat tidak akan pernah ada sekte atau mazhab seperti Sunni atau Syiah kecuali lahir dari sebuah rahim politik. Begitu. Jadi Buya amat menyayangkan hari yang paling gelap yang terjadi dalam dunia Islam itu terutama diawali oleh perang Siffin yang akhirnya salah satu korbannya Sayyidina Husain ya, yang kepalanya dipenggal, dan itu menjadi titik permusuhan yang saya kira sampai hari ini masih berlanjut antara Sunni dan Syiah ya. Mereka yang sama-sama mengklaim bahwa Islam mereka adalah Islam yang paling dekat dengan Rasul. Dan jadi
masih sulit mencari titik temu, mencari konvergensi untuk mempertemukan Sunni dan Syiah dalam sebuah visi dan kesepakatan damai. Nah, Buya melanjutkan bahwa keretakan internal Islam ini juga yang kemudian menjadi penyebab utama jalannya atau rusaknya kehidupan sosial Islam sampai hari ini. Mengapa kemudian Barat yang notabene misalnya secara pengetahuan, secara filsafat itu sebelumnya terbelakang dari dunia Islam, namun akhirnya menyalip sedemikian cepat sampai hari ini mempertahankan altar keilmuannya, altar intelektualnya di dunia dan mendominasi kehidupan intelektual dunia, bahkan menjadi kiblat hari ini. Padahal sebelumnya Islam tentu lebih dulu menciptakan peradaban intelektual, peradaban akademik sebelum bangsa Eropa. Nah ini penyebabnya adalah pertikaian di internal Islam itu sendiri. Hal ini juga kemudian berkaitan dengan banyak pendapat, misalnya Irsyad Manji ya, yang mengatakan masalah dengan Islam itu apa? Ya masalah dengan Islam adalah Muslim, artinya agama Islam kemudian hari ini terpuruk di negara-negara yang dominasi Islam di Timur Tengah itu menjadi ladang peperangan, pertumpahan darah karena memang pertikaian di internal. Jadi sebetulnya Buya bilang kita jangan terlalu sibuk untuk mengurusi X faktornya yang menyebabkan Islam hancur. Tapi yuk lihat otokritik diri sendiri, ini belum ada yang belum beres di internal Islam, terutama permusuhan sekte ini. Ini yang kemudian bulan-bulanan, misalnya kemudian kenapa Arab Saudi yang notabene katakan Sunni ya malah rela dalam tanda petik menghabisi saudara-saudaranya di Yaman ya karena beda sekte. Atau misalnya kenapa Iran mau bekerja sama dengan Rusia, padahal baik Rusia baik Amerika adalah sama-sama bangsa yang memiliki orientasi kolonialisme yang sama ya, hanya dibentuk dengan ideologi yang berbeda saja. Nah, kenapa bangsa elit Islam di dunia itu rela berkawan dengan kelompok-kelompok yang seharusnya menjadi kompetitor mereka demi sebuah peperangan terhadap saudaranya sendiri? Ini menjadi masalah yang tidak kunjung reda. Jadi baik Arab maupun Iran, jadi seakan-akan begini, Iran lebih baik berperang dengan Arab dan dibantu oleh Amerika. Begitupun Arab misalnya, lebih baik dibantu oleh Cina asal bisa ngalahin Iran. Jadi perang sekte ini sampai hari ini tidak bisa disudahi ya. Ini yang menjadi masalah. Nah, di akhir buku Buya mengajak, artinya apa sih kira-kira cara atau solusi untuk kemudian mengakhiri peperangan saudara yang sudah memfosil ini ya, yang sudah membeku sedemikian lama. Salah satunya adalah kembali merendahkan hati untuk kembali mengiblat pada Islam yang diwarnakan oleh Rasulullah Muhammad. Pada zaman itu akhlak benar-benar menjadi tolok ukur seorang muslim. Jadi pertikaian segala hal itu dimusyawarahkan dengan baik sampai selesai. Dan seharusnya ini bisa dilanjutkan ajaran Rasul ini. Jadi seakan-akan sekarang setiap negara Islam itu membawa Al-Qur'an yang sama, tapi untuk menghukumi atau memusuhi saudara seimannya, bukan untuk melawan kompetitor-kompetitornya yang sudah jelas ingin merusak Islam dari luar. Tapi ini malah sibuk untuk saling menghakimi di internal Islam itu sendiri, sehingga Islam sampai saat ini masih terpuruk. Buya juga menyebutkan bahwa sebenarnya Islam ini mau apa sih? Kalau tujuannya ingin maju secara katakan scientific, memiliki kekuatan ekonomi kuat, itu bisa dilakukan, bahkan telah dilakukan oleh bangsa-bangsa yang lain seperti Jepang, Amerika. Tapi kering. Artinya kalau tujuannya hanya untuk sekadar kekuatan ekonomi, peradaban sains, itu bisa dilakukan bahkan tanpa Al-Quran. Itu yang sering Buya katakan. Kalau memang itu tujuannya, buang saja wahyu itu. Dalam pengajian pimpinan pusat Muhammadiyah dulu pernah disampaikan. Kalau memang yang dicari umat muslim adalah sebuah kemajuan teknologi di mana misalnya yang diperlihatkan Silicon Valley, kemudian diperlihatkan Tokyo,
yang diperlihatkan Cina, yaitu itu mudah, artinya bisa dilakukan bahkan tanpa wahyu. Tapi bagaimana kemudian kemajuan duniawi itu direkatkan oleh sebuah hubungan spiritual yang mendalam. Jadi itu yang Buya lihat, Islam seharusnya beyond the science gitu. Sains itu mudah diraih, intelektualisme yang diperlihatkan Barat itu bisa diraih, tapi bagaimana kemudian persaudaraan itu bisa hadir di tengah internal Islam itu sendiri. Itu yang Buya kemukakan, bahwa ketika Muslim ingin melihat Islam kembali berjaya sebagaimana pada masa Rasulullah, itu harus kembali kepada rahmatan lil alamin itu sendiri, bukan rahmatan yang hanya untuk muslimin, tapi rahmat untuk seluruh alam. Jadi Buya pernah dalam buku ini Buya menyinggung kenapa misalnya Islam di Bani Umayyah itu dihancurkan oleh Bani Abbasiyah, terus kemudian ada yang lari dari Bani Umayyah itu selamat ke Spanyol, Al-Dakhil ya, itu mendirikan lagi Islam di Spanyol dan besar. Dan sejarah seringkali mengatakan bahwa Islam melakukan ekspansi besar-besaran ke berbagai negara sampai ke Eropa. Kemajuannya sampai tidak. Sebenarnya realitasnya itu lari dari kejaran saudaranya sendiri, memisahkan diri ke Eropa, ke Spanyol, kemudian mendirikan lagi Islam dan besar di situ. Kemudian runtuh lagi. Jadi sebenarnya kejayaan saat itu bukan berarti sebuah kejayaan holistik ya, tapi kejayaan karena kompetisi antar internal kelompok di Islam itu sendiri. Jadi seakan-akan kaum orientalis di luar Islam itu tidak butuh sibuk untuk berpikir bagaimana menghancurkan umat Islam, karena di dalamnya sendiri sudah rapuh, ringkih. Jadi dengan mudah misalnya dengan melakukan proksi politik, proksi hoax, itu bisa tersulut ya, sehingga terjadi peperangan di internal Islam. Buku ini amat sangat saya rekomendasikan untuk kawan-kawan. Bukunya tipis tapi tebal dengan informasi, padat dan bernutrisi dengan kita tentu tahu ukuran Profesor Ahmad Syafi'i Ma'arif ya. Artinya tidak perlu diragukan masalah kualifikasi maupun argumentasinya yang tentu tidak akan ngasal sebagaimana banyak konten-konten atau opini-opini yang beredar di media sosial hari ini dengan kualitas yang serampangan. Saya kira teman-teman dengan membaca buku ini akan melihat lebih dalam bagaimana kemudian teman-teman harus bersikap. Misalnya sekarang ada namanya Gerakan Islam Cinta yang digagas Pak Haidar Bagir bersama Habib Hussein Ja'far. Saya kira itu menarik. Itulah Islam yang semestinya gitu. Artinya terlalu banyak Islam yang panasan, Islam yang reaktif, sedikit-sedikit langsung marah, tapi tidak substantif, jauh dari substantif. Substansinya adalah akhlak dan kedamaian itu. Artinya kehadiran Islam seharusnya memberi kedamaian untuk seluruh alam ini. Jadi bukan untuk menjadi bensin tambahan terhadap sebuah pertikaian. Saya kira teman-teman semoga ada rezeki, ada waktu untuk membeli dan membaca buku ini agar menambah wawasan dan cakrawala berpikir kita, sehingga semakin banyak informasi otoritatif yang kita dapatkan, semakin kita bisa tenang melihat sesuatu dan semakin mudah untuk mencari solusi. Mohon maaf agak panjang. Terima kasih kawan-kawan, sampai jumpa lagi di rekomendasi buku yang lainnya. See ya.